Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdas syakirin, wassalatu wassalamu ala rasulih al-mab'uts rahmatan lil alamin wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi as-salihin, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadakumullahu ajma'in. Pada pertemuan yang kelima ini, saya akan menjelaskan tentang hikmah dan manfaat berpuasa bagi umat manusia. Sesungguhnya puasa itu mampu menyucikan jiwa dari berbagai kotoran, mampu membersihkan hati dari berbagai penyakit, mendorongkan semangat ke arah bermacam kebajikan, dan dapat memperbaiki berbagai kecenderungan sehingga membedakannya dari binatang yang hanya terikat dengan makan dan minum. Sesungguhnya menahan diri dari makan dan minum mampu mengobati berbagai macam penyakit, dan hal ini telah dibuktikan oleh para dokter baik pada masa lalu maupun pada masa sekarang. Banyak dokter yang mengobati pasiennya dengan jalan berpuasa. Kita tahu kebanyakan penyakit itu timbul karena berlebihan dalam mengkonsumsi makanan. Dengan banyak makan, tubuh kita akan menjadi gemuk dan lemak akan menumpuk di seluruh bagiannya. Jika itu terjadi, maka pertumbuhan bakteri dan kuman di dalam tubuh kita akan menjadi subur pula. Salah satu jalan untuk mengatasi hal itu adalah dengan berpuasa, yaitu yang dapat membakar bahan makanan yang berlebihan tersebut. Di samping itu, puasa juga merupakan sebuah sarana untuk mengistirahatkan lambung dan organ-organ pencernaan lainnya. Karena organ-organ tersebut juga membutuhkan istirahat setelah bekerja selama 1 tahun. Jika lambung terus bekerja tanpa istirahat, maka daya tahan tubuh kita akan melemah. Akibatnya tubuh kita akan mudah terserang penyakit. Rasulullah bersabda, "Sumu tasihhu." Berpuasalah kalian, maka kalian akan menjadi sehat. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, "Al-maidatu baitu kulli da'in wal himyatu rasu kulli dawa'in." Pencernaan adalah sumber segala penyakit, dan diet adalah sumber segala obat. Berikut ini saya akan jelaskan mengenai dalil-dalil diwajibkannya berpuasa. Dalil menurut Al-Quran, menurut hadis, dan menurut ijma' ulama. Dalil pertama dari Al-Quran Al-Karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum." Barang siapa yang hadir pada bulan itu, bulan suci Ramadan, maka hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ini dalil Al-Quran tentang diwajibkannya berpuasa. Ayat yang lain, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan pula atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian dapat mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Al-Baqarah ayat 183. Ayat ini juga sebagai dalil yang lebih jelas tentang kewajiban berpuasa. Dalil kedua adalah dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda,
Bunyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajji baitillahi wa shaumi ramadhana. Artinya Islam itu dibangun dengan 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah, melakukan salat, menunaikan zakat, melaksanakan ibadah haji, dan yang kelima adalah berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini dalil dari hadis tentang kewajiban berpuasa. Ada hadis lain dijelaskan dan dikisahkan ada seorang lelaki dari dusun, dari Arabi, datang menjumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia bertanya tentang Islam kepada Rasulullah. Rasulullah menjawab, kemudian beliau bersabda, wasyamu syahri Ramadan, dan juga berpuasa di bulan Ramadan, bagian daripada rukun Islam. Kemudian dia bertanya lagi orang itu, ya Rasulullah, apakah masih ada puasa lain lagi yang diwajibkan atas saya? Rasul menjawab, la illa an tatatawwa. Tidak ada, kecuali engkau melakukan puasa sunnah sebagai tatawu, sebagai tambahan. Hadis yang lain Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi. Berpuasalah kalian jika melihat hilal. Idza ra'aitumul hilala fasumu. Jika kalian melihat hilal, maka berpuasalah. Ini dalil tentang kewajiban berpuasa, juga dalil tentang bahwa penetapan puasa itu dengan ru'yah, bukan dengan hisab. Dengan ru'yatul hilal, itu yang lebih kuat tentunya. Dalil ketiga adalah dari ijma' ulama tentang kewajiban berpuasa. Tidak seorang pun dari para ulama mazhab, ulama fikih yang berbeda pendapat tentang kewajiban berpuasa. Bahkan kewajiban berpuasa itu tidak memerlukan dalil dan argumentasi, karena puasa sama seperti kewajiban sholat, di mana kewajiban sholat merupakan sebuah perkara yang jelas dan pasti, yaitu termasuk daruriyatuddin. Maka puasa pun demikian pula, termasuk daruriyatuddin, hal yang gamblang dan jelas dalam Islam, sehingga orang non-muslim sekalipun tahu bahwa sholat dan puasa termasuk kewajiban dalam agama Islam. Kemudian tentang orang-orang yang terkena kewajiban berpuasa. Seluruh ahli fikih sepakat bahwa yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang sudah baligh dan berakal. Jadi semua madhab, baik Sunni maupun Syiah dan yang lainnya, sekalipun Wahabi, bersepakat bahwa orang yang diwajibkan berpuasa adalah orang yang berakal dan baligh. Ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, rufi'al qalamu an salasin, anis sabiyyi hatta yablugha, wa anin naimi hatta yastayqadha, wa 'anil majduni hatta yafiqa. 3 macam orang akan terbebas dari ketentuan hukum, yaitu kanak-kanak hingga dia baligh, orang tidur hingga dia bangun, dan orang gila hingga dia sembuh. Artinya taklif tidak ada, kewajiban tidak ada kepada anak-anak yang belum baligh, masih kecil, orang yang sedang tidur, dan orang yang gila. Inilah beberapa syarat kewajiban berpuasa. Kemudian akan lebih jelas di sini tentang syarat-syarat yang lain diwajibkannya berpuasa. Dan insya Allah kita akan bacakan dan saya akan jelaskan pada kajian berikutnya mengenai syarat-syarat sahnya berpuasa. Yang antara adalah Islam, kemudian berakal, niat, dan seterusnya. Mudah-mudahan Allah memudahkan semua urusan kita. Allah memberikan pemahaman yang luas pada kita tentang ilmu ini, sehingga kita punya pemahaman yang luas, punya hati yang lapang, dada yang tidak sempit, dan tidak merasa benar sendiri, sehingga kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah dengan sebaik-baiknya insyaallah.
Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa pada pertemuan yang berikutnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila syiratal mustaqim wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.